Secret lovers, pada tahu nggak bubur ayam keliling di seputaran ibu kota dan sekitarnya yang pakai motor itu ternyata dari Tamblang, Bekasi, Jawa Barat loh. Tapi gimana ceritanya mereka bisa menguasai dunia perbuburan Jabodetabek ya? Waduh, rame bener nih. Sekali-kali nyobain cosplay jadi tukang bubur. Siapa tahu bisa naik haji ya kan? Amin. Bubur ayam Tambelang memang jadi primadona. Selain rasanya gurih dan enak, harga bubur ayam Tambelang juga merakyat. Mulai dari Rp5.000 aja per porsi, meski ramah di kantong, satu mangkok isinya tetap meriah, Uniknya nih, tukang bubur ayamnya nggak pakai gerobak, tapi pakai motor tuh. Mereka menyebar di area perumahan dan perkantoran di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Yang di Tambelang itu pada kemana aja sih Pak? Kalau jauh-jauh gitu? Beda-beda, ada yang ke Cikeas, ada yang ke Depok gitu. Ada yang pernah nyampe Bogor? Ada itu Cikeas. Oh gitu? Iya. Buset, jauh banget dari Dari Tambelang iya. ke Bogor jualannya? Iya, betul. Buset, jam berapa itu berangkat ya? Mereka berangkat kalau yang jauh jam 4. Para pedagang bubur ayam motor berasal dari Desa Sukarahayu, Kecamatan Tambelang, Bekasi, Jawa Barat. Kampung mereka sering disebut kampung bubur saking banyaknya pedagang bubur yang tinggal di sana. Setiap pedagang punya rute wilayah masing-masing. Salah satunya Sabir yang berjualan di daerah Cikarang Barat. Pembagian rute-rutenya gimana? Kan ada yang ke Cikarang katanya, ada yang ke Tambun, ada yang ke kota Bekasi, itu gimana tuh Bang? Ya kalau itu mereka kan awalnya cari masing-masing sendiri ya lokasi. Nah, ketika sudah beberapa bulan dapat langganan tetap, jadi udah menjadi lokasi tetap gitu. Terus nggak boleh ada yang ke lokasi itu berarti? Bukan nggak boleh, artinya mereka etika. Ketika kita sesama dagang bubur ya mereka nggak masuk gitu. Ya, Kalau Bapak di daerah mana ini? Ini namanya Kampung Bojongkoneng, Desa Telaga Murni, Cikarang Barat. Di situ aja, Iya. di Cikarang Barat, wilayahnya Pak Sabir ya? Iya. Pedagang bubur ayam Tambelang kebanyakan menjual jenis bubur ayam Betawi atau Jakarta. Biasanya bubur ayam Jakarta punya dua bumbu, kaldu yang berwarna kuning dan bumbu asin kecoklatan. Untuk sambalnya bukan sambal kacang melainkan sambal goreng. Tekstur buburnya kental dan pekat, berbeda dengan bubur Cina dan bubur Cianjur yang lebih encer. Selain keahlian membuat bubur, skill mengendari motor juga wajib dimiliki. Memang sih, nggak mudah menjaga keseimbangan, apalagi mengendari motor sambil membawa beban berat di belakang. Meski awalnya sulit, Sabir sudah berjual bubur ayam dengan motor selama 15 tahun. Kini sudah terbiasa. Menyimbangin aja motornya gitu. Nyimbangin motor. Terus juga kalau khawatir banyak kendaraan ya, Iya. ya kita harus lihat kiri kanan juga spionnya. Oh jadi fungsi utamanya spion ya? Spion. Karena kita di belakang Di ada belakang ininya ada ya? beban. Tapi ngaruh nggak Pak? Kalau ini berat berapa kilo sih? Ini sekitaran 40 sampai 50 kiloan. Selain rasa buburnya berbeda satu sama lain, karakteristik pembeli juga tak sama loh. Setiap penjual punya pelanggannya masing-masing. Ini sekarang jam 7 hampir setengah 8, dia udah habis. Ini tuh berapa tadi liter? 4 liter semua. Tuh 4 liter udah habis setengah 8. Iya. Gimana nggak banyak jadi tukang bubur ya? Tapi yang saya penasaran waktu itu, Pak Sabir belajar bikin bubur dari mana? Kita awalnya dari teman, Pak. Dari teman karena memang mayoritas masyarakat di sana pedagang bubur ya. Kita diajarin udah lebih baik dagang bubur aja. Wah, laris manis ya. Tapi perjuangan para pedagang bubur motor memang nggak mudah. Nggak percaya? Yuk ikut dari awal. Di waktu sebagian orang masih tertidur lelap, masyarakat Desa Sukarahayu sudah bersiap menjemput rezeki. Begitu juga dengan Sabir yang dibantu sang istri, Sukiyah, membuat bubur sejak pukul 3 dini hari. Nah, terus kalau misalkan kalau udah mau mateng gini, cirinya gimana Bu buburnya? Udah kental, udah berat diaduknya. Oh iya benar, ini udah berat banget Bu. Iya.
Nah, Ibu lagi bikin apa itu? Sambal, Woi, sambalnya nih mantep nih kayaknya. sambal wanginya. goreng. Nah, ini kayaknya udah berat nih Bu ya, udah matang berarti ya? Iya, Ah, ini udah matang. Nah, ini namanya apa, Bu? itu. Ah, ini namanya gitar Roma Irama, Bu. Gitar buntung ya kan? Mulai dari sambal, bumbu kaldu, dan sate-satean, lauk pelengkap bubur ayam pun disiapkan. Beras merupakan kunci utama kenikmatan bubur ayam. Karena itulah, beras pulen yang dipilih supaya teksturnya lembut dan pekat saat dimasak. Mereka menggunakan panci aluminium tebal anti lengket untuk mencegah bubur gosong di bagian bawahnya. Bubur juga wajib diaduk berulang kali agar tidak bergerak. Mengontrol api juga menjadi bagian yang penting. Kalau apinya terlalu besar, bubur bakal mudah gosong. Karena trayeknya cukup jauh, para pedagang wajib mengecek kondisi mesin motor. Mereka pun harus berangkat lebih pagi, dan yang paling penting nih, para pedagang bubur harus keluar bersama-sama supaya terhindar dari kejahatan. Rute terjauhnya dari Bekasi menuju Gunung Putri Bogor yang berjarak lebih dari 86 km loh. Oke, sip, semua siap? Gaskan, Mang! Jadi kenapa disebut kampung bubur? Karena banyak bubur ayam. Kalau kampung mie ayam, banyak tukang mie ayam. Kalau ini banyak bubur ya. Pantesan jadi kampung bubur kan? Ya kita mau lihat lagi nih. Banyak ini juga bubur lagi. Saya pusing. Saya boleh dia jadi raja bubur kali, Pak. Raja bubur. 70% masyarakat Kampung Sukarahayu berprofesi sebagai penjual bubur ayam keliling. Sisanya bekerja sebagai petani, buruh pabrik, dan pedagang sayur di pasar induk. Lihat aja tuh Secret Lovers, puluhan pengendara motor bubur lalu lalang dari tadi seolah nggak ada habisnya. Kalau ngomongin soal kampung bubur di Bekasi, belum ada yang mengetahui pasti siapa pelopor penjual bubur ayam di daerah Tambelang. Namun sudah sejak dulu bubur ayam menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Tambelang. Soal keahlian resep masaknya, ternyata semuanya diwariskan turun-temurun tuh Secret Lovers. Karena jualan bubur itu modalnya nggak butuh terlalu banyak. Udah gitu mudah, pemasarannya mudah. Terus pemasarannya pun nggak ribet. Dengan modal sekitar Rp300.000, dalam satu hari aja, bubur bisa ludes terjual lebih dari 100 mangkok. Total penghasilan mencapai Rp700.000. Wah, gak heran sih, banyak warga yang memilih profesi sebagai tukang bubur. Ciri khasnya, semua pedagang bubur ayam di Desa Sukarahayu Tambelang menggunakan sepeda dan motor. Setelah jualan laris manis pun, para pedagang tak langsung pulang. Mereka lanjut belanja bahan untuk jualan esok harinya. Biasanya yang pertama dibeli ayam bagian dada karena kering dan sedikit lemaknya, sehingga pas buat suiran bubur ayam. Walau terkesan profesi remeh, tapi jangan salah, banyak pedagang bubur yang sudah memetik hasil kerja kerasnya. Bahkan kebanyakan warga yang sudah lama berjualan bubur keliling bisa berangkat umroh, membeli tanah, hingga mobil dengan tunai. Ada juga loh yang menjadi kepala desa. Bayangin aja Secret Lovers, kalau sehari pendapatannya mencapai Rp700.000. Artinya dalam sebulan, para pedagang bubur ini mengantongi cuan sedikitnya sekitar 21 juta loh. Wah, ada yang mendadak pengen jadi tukang bubur gak nih? Hahaha.